Latar belakang Sarekat Islam. Sarekat Dagang Islam atau yang biasa dikenal dengan Sarekat Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya dan didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh H. Samanhudi di Solo. Latar belakang berdirinya organisasi ini adalah keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, pedagang keturunan Tionghoa memiliki ekonomi dan strata yang lebih tinggi dibandingkan pribumi. Di bawah kepemimpinan H. Samanhudi, Sarekat Dagang Islam berkembang dengan pesat dan berpengaruh. Pada tahun 1912, HOS Djokroaminoto bersama Hasan Ali Suharti mendirikan organisasi Sarekat Islam di Surabaya. Djokroaminoto kemudian mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Tujuan berdirinya Sarekat Islam. Berdasarkan akte notaris pada 10 September 1912 ditetapkan tujuan SI. Berikut tujuan-tujuan SI antara lain memajukan perdagangan, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha terutama permodalan, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli, memajukan kehidupan agama Islam, serta mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. Melihat tujuannya, tidak tampak kegiatan politik, tetapi SI selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan pemerasan oleh pemerintah kolonial. Selain tujuan ekonomi, ditekankan juga saling membantu di antara anggota. Hal itu membuat SI dalam waktu singkat berkembang menjadi gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomis. Tokoh-tokoh penting. Pertama, Kiai Haji Samanhudi. Kiai Haji Samanhudi merupakan pendiri Sarekat Dagang Islamiyah sebagai wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta. Pada tahun 1911, ia mendirikan Sarekat Dagang Islam untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu ingin pedagang pribumi harus mempunyai organisasi sendiri untuk membela kepentingan mereka. Kiai Haji Samanhudi wafat pada 28 Desember 1956. Setelah itu, Sarekat Islam dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. 2. Hos Cokroaminoto. Hos Cokroaminoto merupakan seorang pahlawan nasional yang dijuluki Bapak Bangsa. Ia memimpin Sarekat Islam sejak 1914 hingga akhir hayatnya. Sejak usia 22 tahun, Cokroaminoto sudah aktif dalam organisasi tersebut. SI sempat menjadi salah satu organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional di bawah kendali Hos Cokroaminoto. Pada 1912, atas saran Cokroaminoto, Haji Samanhudi mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. 3. Semaun. Semaun merupakan salah satu murid Cokroaminoto yang muncul sebagai bumiputra pertama yang menjadi progandis Sarekat Buruh. Pada tahun 1914, Semaun muda yang tergabung dalam Sarekat Islam cabang Surabaya telah menunjukkan kecakapan dan bakatnya dalam bidang pergerakan. Di usianya yang ke-15, Semaun telah menjabat sekretaris SI cabang Surabaya. Namun hal itu tak berlangsung lama. Setelah pertemuannya dengan Snefrid pada 1915, Semaun pindah ke Samarang atas ajakan ISDV itu. 4. Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah anggota Sarekat Islam dan namanya sejajar dengan tokoh SI lainnya seperti Haji Agus Salim maupun Muhammad Roem. Abdul Muiz merupakan anggota pengurus besar SI dalam Kongres SI pada tahun 1916 di Bandung. Abdul Muiz menegaskan perlunya mengusahakan pendidikan dan pengajaran bagi rakyat Indonesia, khususnya kaum Islam. 5. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim tertarik bergabung di Sarekat Islam dan langsung aktif menjadi pengurus. Selama kiprahnya di Sarekat Islam, Haji Agus Salim mendirikan tabloid Neraca pada 1917. Disitulah ia menumpahkan ide-ide cemerlang untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman kolonial Belanda. 6.
6. Suryo Pranoto. Suryo Pranoto masuk ke Sarekat Islam dan menjadi anggota yang aktif. Perjuangan Suryo Pranoto untuk mendirikan kelas dengan dasar untuk paham terhadap Islam, bukan paham komunis yang pada waktu itu sudah mulai menampakkan pengaruhnya dalam Sarekat Islam. Pada tahun 1923, ia dipenjara selama 3 bulan di Malang karena tulisannya dalam surat kabar Sarekat Islam. 7. Alimin. Alimin bin Prawiro Dirjo menjadi tokoh yang berpengaruh dalam Sarekat Islam yang dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905 dengan nama Serikat Dagang Islam. Alimin bergabung dengan SI Merah yang berasas sosialis komunis pada saat SI pecah menjadi 2. SI Putih yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto berhaluan kanan berpusat di Yogyakarta. Sementara SI Merah yang dipimpin Samoin berhaluan kiri dan berpusat di Semarang. Alimin termasuk dalam anggota Dewan Konstituente yang salah satu tugasnya adalah menetapkan UUD bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan non-kooperatif adalah perjuangan yang sifatnya radikal atau keras dan tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Pendiri dari Sarekat Islam yaitu Haji Samanhudi sangat menentang adanya praktik kolonialisme di Indonesia. Samanhudi mendirikan Sarekat Islam dengan tujuan menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan peradaban pedagang Islam pribumi. Oleh sebab itu, Samanhudi sangat ingin meruntuhkan dominasi para pedagang etnis di Cina sektor perekonomian Indonesia. Dalam perjuangannya, Sarekat Islam menjadi organisasi yang sangat menentang segala bentuk ketidakadilan dalam sistem kolonialisme di Indonesia. Bentuk-bentuk perjuangan Sarekat Islam. Yang pertama, aspek ekonomi. Sebelumnya Sarekat Islam adalah organisasi dagang. Bentuk perjuangan Sarekat Islam dalam segi ekonomi kemudian terus berlanjut. Terlebih perdagangan rakyat kala itu tengah diatur oleh pemerintahan kolonial Belanda dan Cina. Karena itu fokus pergerakan Sarekat Islam masih mencakup aspek ini. Yang kedua, aspek politik. Sarekat Islam juga melebarkan sayapnya ke aspek politik dengan menerbitkan surat kabar yang dinamakan Utusan Hindia. Sarekat Islam coba menyebarkan propaganda perjuangan. Yang ketiga, aspek dakwah. Sejak didirikan organisasi ini sudah mengarahkan pergerakannya dalam bidang dakwah dengan melabelkan agama pada nama himpunannya. Meski aktivitas dakwahnya tidak dilakukan secara intensif, namun tetap program Sarekat Islam untuk keperluan lingkungan anggotanya yang muslim. 4. Aspek sosial. Bentuk perjuangan Sarekat Islam terlihat pula pada aspek sosial yang memberantas sejumlah penyakit yang tersebar di masyarakat, yakni perjudian, meminum minuman keras, pencurian, mencela hingga kecanduan. Yang kelima, aspek pendidikan. Status sosial rendah akibat adanya penggolongan kelas masyarakat oleh kolonial Belanda berdampak pada pendidikan masyarakat pribumi yang kurang. Karena ini, Sarekat Islam mendirikan sejumlah sekolah dengan sistem pendidikan yang menyeratakan pengetahuan umum dan ajaran Islam. Ending dari Sarekat Islam. Sarekat Islam mengalami perpecahan pada tahun 1929. Sarekat Islam mendapatkan pengaruh dari Heinz Nebel pada tahun 1913. 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1914, Nebel bersama Adolf Busch mendirikan Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV di Semarang. Tujuan dari ISDV sendiri yaitu untuk menyebarkan paham Marxis. Namun, anggota ISDV tidak memiliki hubungan dekat dengan rakyat, sehingga mereka pun berniat untuk mencoba memasuki Sarekat Islam Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Semaun sendiri tidak menyetujui jika Sarekat Islam harus mengirimkan wakilnya ke dalam Volksrat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Perlahan demi perlahan, pengaruh Semaun semakin besar dan menimbulkan perpecahan. Perpecahan di Sarekat Islam menjadi 2 dan menghasilkan 2 organisasi baru, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Perpecahan ini dikarenakan integrasi komunis yang dibawa melalui Semaun dan Darsono ke organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam Putih yang berhaluan kanan diketuai oleh Cokroaminoto, sedangkan Sarekat Islam Merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semaun.